Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Seni Mahasiswa FISIP. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ray selaku Raja Kosmip dan juga Dewan Penasehat Kosmip Muhammad Ihwan. Saya ingin ke Ihwan nih, melanjutkan dari pertanyaan ke Ray tadi. Ini kan sekarang kan sudah jadi Dewan Penasehat nih. Selama berproses di Kosmip nih, seperti apa melihat dari para anggota mungkin yang sebagian besar kalau orang-orang kesenian nih biasanya sulit untuk diorganisir. Sedangkan kita tetap dalam satu wadah gitu kan. Adalah wadah organisasi Kosmip. Itu seperti apa kalau Ihwan melihatnya? Kalau pribadi sih sebenarnya ya kan kalau kata Ray tadi dia orang yang organisasi kan, organisatoris itu. Sebenarnya saya ini kebalikannya. Yang kata dia orang malas diatur tuh itu saya orangnya. Ini langsung iya. langsung dibawa langsung deh. Iya. Sebagai pembanding. Iya, karena memang makanya disuruh pergi berdua. Karena kan kalau bicara masalah anggota, kenapa jadi Dewan Penasehat juga kan karena tahun kemarin saya yang jadi raja. 2 tahun yang lalu saya juga dalam kepengurusan, jadi sedikit banyaknya udah berganti-ganti dan banyak sekali melihat tingkah-tingkah anak-anak gitu, teman-teman di sekretariat terutama kan. Cuman ya kalau kata Ray tadi mungkin ada 1-2 orang yang malas diatur dan lain-lain. Menurut saya justru di waktu mereka masuk itu udah ditekankan sekali seperti kata Raja tadi kan, udah ditekankan kalau ya Kosmip ini organisasi, Kosmip ini ada aturannya, kalau memang nggak sesuai ya nggak apa-apa gitu, kami juga nggak ada paksaan untuk bergabung gitu kan. Dan alhamdulillahnya masih banyak juga teman-teman yang masih kayak oh ya udahlah kita coba gitu kan, dan nyaman akhirnya dan mereka ikut aturannya. Dan ketika di luar mungkin atau misalnya nggak lagi kegiatan, ya bandel-bandelnya kelihatan semua tuh. Yang malas diatur, yang apa sembarangan, yang rebel kalau kata orang tuh kan itu kelihatan semua tuh. Tapi kalau dia lagi kegiatan, teman-teman tuh lagi pakai baju dinas gini kan kayak udah diem kalem gitu. Dan benar-benar kayak saya ini anak Kosmip nih, kalau saya ngapa-ngapain nanti Kosmip duluan yang kena itu udah ada di kepala mereka. Oke, berarti itu udah tertanam ya. Apalagi kalau yang susah nih yang bandel-bandel nih biasanya yang jago-jago main nih biasanya. Jago main musik, jago main ini segala macam ya enggak tuh? Gimana kira-kira tuh? Ya, saya sudah bilang saya yang rebel tadi kan. Muji sendiri-sendiri nanti katanya. Ya, kebanyakan ya seperti itu ya kan, adalah yang lebih jago lagi gitu kan. Cuman ketika memang udah pakai pakaian dinas atau pakai embel-embel Kosmip, teman-teman tuh udah kayak otomatis auto jaga nama baik gitu. Jaga marwah organisasi. Jaga marwah organisasi. Walaupun setelah itu buka PDH ya balik lagi ya terserah gitu kan. Cuman ketika dia, oh ini anak Kosmip nih, dia kayak ya saya anak Kosmip dah, nggak ada ngapa-ngapain, terus aman lancar aja gitu kan. Oke. Ntar ada momen rebelnya ada lagi, momen seriusnya ada lagi. Dan itu teman-teman tanpa dikasih tahu. Iya, berarti semacam sudah jadi prinsip bersama lah gitu ya. Yang dipegang bersama, nilai-nilai yang dipegang bersama bahwa oh kita menjaga marwah organisasi, kita menjaga nama baik. Jadi harus hilangkan dulu rebel-rebel segala macam ini ya. Benar. Ketika sudah pakai PDH Kosmip. Nah, ini juga yang menarik. Tadi kan Ray bilang selaku raja semacam jadi 2 hal yang berbeda gitu antara berkesenian dengan mengurus organisasinya. Ya, benar. Ini kan kalian ini sebagai pelaku sebagian besar yang ada di sana, pelaku kesenian. Ketika ada di struktural organisasi, tambah banyak nih kegiatan yang dilakukan. Dan juga tugas dan fungsi yang dilakukan jauh lebih banyak ketika ada di struktural. Harus mengorganisir orang lain dan lain sebagainya. Artinya kan harus mengorbankan juga waktu latihan untuk bermusik misalkan. Waktu latihan untuk ini gimana pengorbanannya kalau Ray sendiri? Kalau sendiri itu memang kan dari awal tadi lah sedikit di-mention lah kalau kurang berbakat di dalam kesenian itu bisanya di basic-basic aja, itu pun menggambar kan. Nah jadi memang nggak ada yang dikorbankan juga sih ketika jadi pengurus, karena memang dari awal itu emang keinginannya tuh jadi pengurus, jadi belajarnya itu emang di organisasinya, bukan dari awal tuh nyari ilmunya yang di kesenian. Kalaupun ada dapat, alhamdulillah, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu kan.
Yang penting belajarnya itu gimana cara manajemen orang gitu kan. Di tahun sebelumnya juga saya sempat menjabat sebagai panglima organisasi yang mana fokusnya memang memberikan menjadi wadah untuk kawan anggota itu mengembangkan minat bakatnya di organisasi gitu kan, gimana cara mereka meningkatkan public speaking, gimana cara mereka meningkatkan manajemen organisasi gitu. Jadi emang dari awal itu yang dicari di Kosmip itu bagaimana cara berorganisasinya. Jadi keseniannya itu kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Artinya kan ini kan pengorbanan yang cukup berat juga Iya. berarti. Ini kan coba untuk mewadahi orang lain, coba untuk memfasilitasi orang lain melalui jalur organisasi. Tapi kemampuan kesenian terhadap diri sendiri mungkin akan dikesampingkan, lebih mementingkan orang lain ketika Iya, kita benar-benar. Itu pengorbanan yang berat nggak sih? Enggak terlalu berat kalau menurut saya, karena memang kesenian agak kurang tertarik gitu aja. Jadi lebih baik mewadahi kawan-kawan yang memang tertarik di kesenian. Jadi lebih berguna itu menjadi wadah aja lah, mending jadi wadah daripada harus menjadi pelaku seni itu sendiri gitu. Oke. Kayak Jeko ini kan memang lebih bagus di keseniannya gitu kan. Jadi mending diberikan kesempatan untuk kawan-kawan yang memang tertarik di kesenian, yang memang ada skill gitu. Jadi kita yang kurang dalam berkesenian ini menjadi wadah aja lah, memberikan fasilitas untuk kawan-kawan yang mau berseni gitu. Mulia sekali ya saudara ini ya. Luar biasa nih calon-calon ini nih, pejabat publik nih kayaknya. Amin, amin. Jadi mendahulukan orang lain itu ya. Kalau lebih bermanfaat orang lain yang tampil, orang lain yang unjuk gigi, ya udah kita memfasilitasi, kita mewadahi gitu. Nah kalau Ihwan ini kan kebalikannya tadi, sudah disempil di awal. Ini pemain ini, orang Pelaku. penampil kan, penampil. Berarti kan sebelumnya sebagai raja juga. Ya, tahun kemarin. Di Kosmik kan. Artinya lebih besar dong pengorbanannya dibandingkan dari Ray. Boleh ceritakan? Ya kalau ditanya pengorbanan sebenarnya, ya sebenarnya ngalah itu tadi. Yang kayak menduluankan orang lain. Kalau kayak Ray kan, dia menduluankan orang lain karena dia, ya saya nggak usah lah gitu kan, biar yang bagus aja main. Kan kalau kita kan, kalau saya pribadi kompetitif nih keluarnya nih. Kayak mau main, adu aja lah dulu. Boleh. Kalau kita kadang lupa, kadang, saya ini raja gitu kan. Kadang tahun kemarin kan, ya rombongan Ray ini lah, sudahlah, kamu tuh rajo, majulah dulu. Akhirnya ngalah, akhirnya kan. Makanya setelah selesai jadi raja, Ray jadi raja, kita balas dendam. Malah banyak panggung-panggung tuh teman-teman yang kayak kemarin lagi libur semester, teman-teman pulang kampung semua kan, wah tinggal saya sendiri di sekre berdua, ada telepon, ada nampil di sini, oh ya berangkat, kita yang main akhirnya. Jadi ya sebenarnya takutnya dibilang nggak kasih Ruang dengan teman-teman yang lain, cuman ya posisinya juga teman-teman lagi nggak ada, lagi liburan, akhirnya aji mumpung nih. Memang kalau bilang pengorbanan juga kadang bukan cuman waktu, tenaga juga, terus kadang-kadang sesekali alat juga kita kalau ada dibutuhkan sendiri ya. Kalau ada dibutuhkan ya udahlah kita cariin. Itu kadang alat pribadi, kadang pinjam punya teman ya. Kadang ada juga lah bohong-bohong dikit sama teman, bilang mau main di mana, kita pakai untuk teman adik-adik ya. Itulah kita sedikit cerita pengorbanannya. Kalau Ray kan dia organisatoris, memang kelihatan dari awal masuk gitu kan. Jadi kayak dia masuk tuh, dia mau mengurusin orang-orang yang berkesenian tanpa dia menambah ilmu dia berkesenian, itu menurut saya udah pengorbanan. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa itu ya. Lebih dari yang pernah mungkin pernah dilakukan dulu sih gitu kan. Cuman setelah berjalannya waktu, Ray hadir tuh kayak oke nih. Kayaknya Kosmip butuh orang-orang seperti Ray nih. Ya, yang cuman fokus ngurusin aja. Yang nampil-nampil urusan orang lain. Urusan lain gitu ya. Berarti waktu Ihwan jadi raja nih cukup berkecimpung dan berlawanan juga dengan ego pribadi berarti ya. Itu sering dihadapkan dengan situasi-situasi seperti itu ya. Malah sempat mikir, saya kan ketuanya, kan saya yang ngatur. Kok mereka ngelarang saya? Pernah mikir gitu. Tapi akhirnya ya teman-teman pengurus yang lain akhirnya ngasih pengertian kan. Udahlah kita tahan dulu, tahan lagi. Nanti kalau misalnya momennya memang kepepet, memang nggak ada orang lagi itu, dan panggungnya juga panggung yang butuh tenaga ekstra, baru turun. Oke, artinya ini juga bagian dari pendewasaan diri ya. Semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.